Langit sore di desa Kalibanyu tampak memerah ketika Bu Yuni berdiri di depan rumah kecilnya yang sederhana. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan turun sejak siang. Di usianya yang hampir 50 tahun, wajah Bu Yuni tampak lebih tua dari seharusnya. Bukan karena usia, melainkan karena beban hati yang ia pikul bertahun-tahun sebagai ibu tunggal. Sejak suaminya meninggal ketika Rano baru duduk di bangku SD, Bu Yuni menjalani hidup seorang diri, membesarkan putranya dengan gaji seadanya sebagai penjahit rumahan. Meski hidup sederhana, Rano tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh hormat. Bu Yuni selalu bangga setiap kali Rano membawa pulang nilai bagus atau bercerita tentang mimpinya ingin bekerja di kota suatu hari nanti. Kalau Rano besar, Rano pengen sukses. Bu, biar Bu Yuni nggak usah capek lagi. Begitu kata Rano waktu kecil sambil tersenyum polos. Kata-kata itu selalu membuat Bu Yuni merasa semua perjuangannya tidak sia-sia. Namun, perubahan mulai terlihat ketika Rano lulus SMA dan mendapat tawaran bekerja di sebuah toko elektronik di kota besar. Awalnya Bu Yuni ragu melepasnya, tetapi melihat betapa semangatnya Rano ingin maju, ia mengikhlaskannya. Yang penting tetap ingat salat. Nak, jangan jauh dari Allah, pesan Bu Yuni sembari memeluk Rano. Saat itu, ia tidak pernah membayangkan bahwa kepergian Rano akan menjadi awal dari luka panjang yang tak pernah ia duga. Beberapa bulan pertama, hubungan mereka masih baik-baik saja. Rano sering menelepon, bercerita tentang pekerjaannya, tentang suasana kota yang ramai, dan tentang impiannya membeli motor untuk pulang menjenguk Bu Yuni. Namun perlahan, Rano mulai jarang menghubungi. Telepon dan pesan Bu Yuni mulai sering tidak dibalas. Setiap kali ia bertanya, Rano hanya menjawab singkat bahwa ia sibuk. Bu Yuni tidak pernah menaruh curiga. Ia hanya mengira Rano mulai sibuk bekerja dan lelah. Sampai suatu hari, tetangganya, Pak Lurah, yang kebetulan berkunjung ke kota untuk urusan kantor, melihat Rano berjalan dengan sekelompok anak muda yang penampilannya cukup berbeda. Pak Lurah tidak ingin berprasangka buruk, tetapi ia merasa perlu memberitahu Bu Yuni agar berhati-hati. Malam hari ketika Bu Yuni duduk di ruang tamu sambil melipat kain, ia mencoba menelepon Rano. Panggilan tersambung, tapi suara Rano terdengar datar dan jauh berbeda dari biasanya. Rano sibuk. Bu, jangan sering-sering telepon dulu, katanya. Bu Yuni mencoba tetap tenang. Bu cuma kangen. Gimana kerjaan? Nak? Rano sehat. Sehat. Tapi Bu nggak perlu khawatir sama Rano lagi. Rano udah punya jalan hidup sendiri sekarang, jawabnya. Jalan hidup sendiri? Maksudnya apa? Nak. Bu Yuni merasakan dadanya mulai sesak. Suasana hening sejenak sebelum Rano akhirnya berkata, Rano, udah nggak ikut Islam lagi, Bu. Seakan seluruh dunia Bu Yuni runtuh dalam sekejap. Kain yang tadi ia lipat terjatuh dari pangkuannya. Air matanya langsung menetes tanpa bisa ia tahan. Nak, apa yang kamu ngomongin itu? Rano bercanda, kan? Suaranya bergetar. Tidak, Rano serius. Teman-teman di sini ngajarin cara hidup yang lebih bebas. Rano ngerasa cocok. Rano nggak mau lagi terikat aturan agama, kata Rano tanpa ragu. Ya Allah. Bu Yuni memegangi dadanya. Napasnya tersengal. Apa kamu lupa waktu kecil selalu ikut Bu salat? Apa kamu lupa ayahmu selalu bilang jangan jauh dari Allah? Bu, Rano udah dewasa. Rano milih ini karena Rano mau. Jangan paksa Rano balik. Perkataan itu menyayat hati Bu Yuni seakan pisau menembus langsung ke jantungnya. Dengan suara lirih ia berkata, Bu nggak pernah maksa. Bu cuma takut kamu hilang. Nak, takut kamu jauh dari Allah. Pembicaraan itu berakhir tanpa pelukan, tanpa kata maaf, tanpa kehangatan yang biasanya menyertai percakapan ibu dan anak.
Sejak malam itu, Bu Yuni merasa seperti kehilangan Rano selamanya. Beberapa minggu berlalu, namun luka di hati Bu Yuni tidak juga mereda. Setiap malam ia menangis dalam diam, memohon kepada Allah agar mengembalikan hati Rano. Tetangga dekatnya, Bu Sarti, sering menemukan Bu Yuni duduk sendirian di teras saat subuh. Matanya sembab dan wajahnya pucat. "Sabar ya, Yuni. Allah sayang sama orang yang sabar," ujar Bu Sarti lembut. Namun cobaan tidak berhenti sampai di situ. Suatu sore Rano pulang ke desa, tetapi bukan untuk menemui ibunya. Ia tampak terburu-buru mengemasi beberapa barang lamanya. Ketika Bu Yuni mencoba menyapa, Rano hanya menatap dingin. Rano mau pindah, tinggal sama teman-teman di kota. Rano nggak akan balik lagi. Tanpa menunggu jawaban, Rano masuk ke motor teman yang menjemputnya. Bu Yuni berlari kecil mengejarnya, memanggil-manggil nama anak satu-satunya. "Rano, nak, dengerin Bu dulu. Jangan pergi begini." Namun motor itu melaju kencang, meninggalkan Bu Yuni berdiri sendirian di tengah jalan desa yang mulai gelap. Suaranya pecah menjadi isak. Itu adalah hari di mana Bu Yuni benar-benar kehilangan Rano, bukan hanya secara lahir, tapi juga secara batin. Malam itu, Bu Yuni berwudu dengan tangan yang gemetar. Ia berdiri di atas sajadah sambil menangis tanpa suara. "Ya Allah, kalau selama ini aku kurang dalam membimbing Rano, ampuni aku. Jangan biarkan dia semakin jauh. Kembalikan dia ke dalam pelukanmu, ya Rab." Suaranya lirih, tetapi hatinya tegas. Ia tidak akan berhenti berdoa. Sekalipun Rano menutup pintu, Bu Yuni percaya Allah tidak pernah menutup pintunya bagi siapapun. Di saat dunia seakan merenggut segalanya dari dirinya, Bu Yuni hanya memiliki satu hal yang tidak pernah padam: harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, Rano akan kembali. Harapan bahwa luka ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju takdir yang telah Allah siapkan. Pagi di desa Kalibanyu selalu datang dengan tenang. Burung-burung berkicau di pepohonan, ayam berkokok dari kejauhan, dan matahari perlahan menyingkap kabut tipis yang menyelimuti persawahan. Namun, bagi Bu Yuni, keindahan pagi sudah tidak lagi terasa seperti dulu. 5 tahun telah berlalu sejak Rano pergi dan menutup komunikasi dengan dirinya, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Setiap hari, Bu Yuni memulai aktivitasnya sebagai penjahit rumahan. Meja kayu kecil di ruang tamu menjadi saksi perjuangannya. Mesin jahit tua peninggalan suaminya terus bekerja dari pagi hingga malam. Meskipun tangannya cekatan, wajah Bu Yuni sering terlihat sendu. Di sela-sela jahitannya, ia selalu menyelipkan doa kecil. "Ya Allah, lindungi Rano dimanapun dia berada." Para pelanggan di kampung sering melihat mata Bu Yuni sembab, tapi mereka memilih untuk tidak bertanya terlalu dalam. Mereka tahu sebagian luka tidak perlu dibuka kembali, cukup didampingi dengan empati. Di antara mereka, ada satu orang yang paling sering menemani Bu Yuni, Bu Sarti, sahabat sekaligus tetangga yang rumahnya berada di seberang jalan. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Bu Sarti datang membawa sepiring gorengan. "Yuni, aku bawain tempe mendoan. Baru digoreng, masih hangat," katanya sambil tersenyum. Bu Yuni menerima dengan senyum kecil yang tampak dipaksakan. "Kamu tuh selalu baik, Sarti," ucapnya. "Terima kasih banyak." Bu Sarti duduk di bangku kayu dan memperhatikan Bu Yuni yang sibuk melipat kain. "Yuni, kamu lagi kepikiran Rano, ya?" Pertanyaan itu membuat tangan Bu Yuni berhenti bergerak. Ia menunduk dan menghela napas panjang. Namanya juga ibu, Sarti. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Kadang Bu Yuni pikir, apa Rano masih hidup? Apa dia makan yang cukup? Apa dia sehat? Suaranya mulai bergetar. Bu Sarti memegang tangan Bu Yuni. "Insya Allah dia sehat. Doa ibu itu kuat. Yuni, jangan putus harapan." Itulah kalimat yang selama ini menjadi pegangan Bu Yuni. Ia tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Rano. Apakah anak itu menyesal, bahagia,
atau justru semakin jauh dari jalan kebenaran. Namun, satu hal yang ia yakin, Allah tidak pernah tidur. Ada kalanya Bu Yuni merasa sangat rapuh. Pada malam-malam tertentu, ia duduk sendirian di teras ditemani lampu neon redup. Ia memandang langit dan mengingat masa kecil Rano. Dulu, setiap malam sebelum tidur, Rano selalu minta untuk ditemani membaca surat-surat pendek. Bu Yuni selalu tersenyum teringat ingatan itu. Lalu hatinya kembali perih saat sadar hubungan mereka kini sudah jauh berubah. Kehidupan berjalan, tapi tidak pernah benar-benar sama. Setiap kali ada pemuda pulang dari kota, Bu Yuni selalu bertanya dalam hati apakah salah satunya melihat Rano. Sering ia berdiri di depan rumah ketika mendengar suara motor melintas, berharap salah satunya adalah motor yang membawa anaknya pulang. Namun, harapan itu selalu kandas. Suatu hari, Bu Yuni berdiri di pasar menjual beberapa hasil jahitannya. Tiba-tiba ia mendengar bisik-bisik dari beberapa orang ibu yang sedang berbelanja. "Itu Bu Yuni ya? Katanya anaknya sudah tidak mau ikut Islam. Kasihan sekali," ujar salah satu. "Iya. Tapi Yuni tetap sabar. Padahal kalau aku yang jadi dia, entah apa yang akan kulakukan," balas yang lain. Bu Yuni pura-pura tidak mendengar, tetapi hatinya terasa tertusuk. Pulang dari pasar, ia menangis dalam perjalanan. Bukan karena malu, tapi karena tidak ingin orang lain melihat sisi buruk Rano dari cerita sepihak. Baginya, Rano bukan anak nakal, ia hanya tersesat. Di rumah, setelah merapikan barang-barang, Bu Yuni mengambil wudhu. Air yang dingin membuat wajahnya terasa segar. Ia berdiri di atas sajadah, lalu menengadahkan tangan. "Ya Allah, aku tidak meminta banyak. Hanya kembalikanlah Rano ke jalanmu. Jadikan dia hambamu yang engkau sayangi." Selesai berdoa, ketenangan sedikit datang menghampiri. Meskipun tidak mudah, Bu Yuni berusaha memaknai kehilangan ini sebagai ujian cinta. Ia percaya bahwa Allah memilihnya untuk menghadapi ujian ini karena ia mampu. Keyakinan itu membuatnya tetap bertahan menjalani hidup meski dengan hati yang rapuh. Hari demi hari berlalu. Tahun-tahun berjalan tanpa kabar dari Rano. Para tetangga di sekitar kampung sudah mulai jarang menanyakan keadaan Rano, karena mereka tahu setiap kali nama itu disebut, Bu Yuni hanya tersenyum dan berkata, "Doakan saja yang terbaik." Sikap Bu Yuni yang teguh, sabar, dan tidak pernah menjelekkan anaknya di hadapan siapapun membuat banyak orang kagum. Bahkan beberapa anak muda di kampung sering menjadikan Bu Yuni sebagai tempat bertanya tentang kehidupan. Mereka melihat ketulusan dalam dirinya. Suatu sore, seorang anak remaja bernama Rehan datang ke rumah Bu Yuni. "Bu, boleh tanya sesuatu?" katanya sambil berdiri canggung di depan pintu. "Tentu, Nak. Masuk saja," jawab Bu Yuni lembut. Rehan duduk dan berkata, "Bu Yuni, kalau punya masalah sama keluarga, gimana cara menghadapinya?" Pertanyaan itu seperti mengetuk pintu hati Bu Yuni. Ia tersenyum tipis. "Masalah itu datang supaya kita belajar. Nak, ibu juga punya masalah besar. Tapi ibu selalu ingat satu hal. Allah nggak pernah kasih ujian tanpa jalan keluar." Rehan mengangguk. Wajahnya sedikit lebih lega setelah mendengar nasihat itu. Pada malam itu, setelah Rehan pulang, Bu Yuni merenung. Ia sadar bahwa meski hatinya masih sakit, Allah tetap memberinya kesempatan membantu orang lain. Mungkin itu cara Allah menunjukkan bahwa hidupnya tetap berharga, meski ia merasa kehilangan separuh jiwanya. 5 tahun tanpa kabar dari Rano membuat Bu Yuni semakin kuat. Ia belajar menjadi ibu yang mencintai tanpa syarat, yang mendoakan meski tidak pernah dipeluk kembali, yang percaya meski kenyataan berkata sebaliknya. Dan di balik semua air mata itu, Bu Yuni tetap menyimpan satu keyakinan yang tidak pernah padam. Jika Allah bisa membolak-balikan hati manusia, maka Allah pula yang suatu hari akan membawa Rano pulang. Kota yang dulu tampak memikat di mata Rano, kini berubah menjadi labirin besar yang menelannya perlahan. 5 tahun sudah ia hidup jauh dari Bu Yuni, dari desa Kalibanyu, dan dari semua ajaran yang dulu membentuk dirinya. Pada awalnya, kehidupan kota terasa seperti kebebasan yang selama ini ia cari. Lampu-lampu neon,
tawa anak-anak muda, musik keras, dan segala bentuk hiburan seolah menjadi lambang kemerdekaan bagi Rano. Ia merasa telah menemukan dunia yang lebih luas daripada yang diajarkan ibunya. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia itu mulai menunjukkan sisi gelapnya. Rano bekerja di toko elektronik kecil milik seorang kenalan dari teman-teman barunya. Pemilik toko hanya peduli pada keuntungan, sehingga jam kerjanya panjang dan gajinya minim. Meski begitu, Rano tetap bertahan karena merasa tidak punya pilihan lain. Ia terlanjur malu pulang ke desa. Malu mengakui bahwa keputusannya meninggalkan ajaran Islam dan pergi dari Bu Yuni tidak membuat hidupnya membaik seperti yang ia bayangkan. Setiap pagi, Rano menempuh perjalanan 45 menit dari rumah kontrakan sempit yang ia tinggali bersama 3 orang teman, Ogi, Karman, dan Dio. Ketiganya adalah pemuda yang lebih dulu meninggalkan agama dan hidup tanpa aturan. Di awal pertemanan, mereka tampak ramah, selalu mengajak Rano ke tempat-tempat hiburan, mengajarinya cara hidup bebas, tanpa larangan. Tetapi semakin lama, Rano sadar bahwa mereka tidak benar-benar peduli pada dirinya. Hubungan mereka hanya sebatas teman bersenang-senang, bukan sahabat yang saling menguatkan. Di suatu malam, ketika Rano pulang kerja dengan tubuh letih, ia menemukan kontrakan berantakan. Botol minuman berserakan, dan suara musik dari speaker memekakkan telinga. Ogi dan Karman sedang tertawa keras sambil bermain kartu, sedangkan Dio tertidur di lantai dengan keadaan mabuk. Rano menghela napas panjang. "Kalian nggak kerja besok? Kok bikin ribut banget?" Ogi hanya meliriknya sambil terkekeh. "Santai. Nomor. Hidup itu buat dinikmatin. Jangan terlalu tegang kayak orang-orang religius itu." Kalimat itu menusuk hati Rano lebih dalam daripada yang bisa ia jelaskan. Meski ia mencoba menyangkal, bagian kecil dalam dirinya merindukan masa ketika ia masih salat bersama Bu Yuni, ketika hidup terasa lebih tenang meski sederhana. Namun Rano menepis pikiran itu. "Masa lalu," katanya pada dirinya sendiri. "Aku sudah memilih jalan ini." Meski begitu, banyak malam di mana ia tidak bisa memejamkan mata. Kegaduhan teman kontrakan, rasa lelah bekerja tanpa arah, dan ingatan tentang ibunya selalu muncul tanpa diundang. Kadang Rano terbangun dengan rasa sesak, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang hilang. Suatu malam, saat hujan turun deras, Rano duduk sendirian di teras kontrakan. Lampu jalan berkedip-kedip, dan suara hujan memukul genting menciptakan ritme yang menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan pikirannya kembali pada Bu Yuni. Ia membayangkan ibunya sedang duduk di depan mesin jahit, tersenyum lembut seperti dulu saat menyambutnya pulang sekolah. "Bu, apa ibu masih mikirin aku?" gumamnya lirih. Hatinya bergetar. Ada rindu yang perlahan tumbuh, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Rano masih percaya bahwa kembali berarti mengakui kesalahannya, dan itu teramat sulit. Kehidupan Rano semakin berat ketika ia menyadari teman-temannya mulai menunjukkan sifat asli mereka. Uang kontrakan sering telat dibayar karena Ogi dan Dio memakai uang itu untuk bersenang-senang. Bahkan suatu kali, Karman meminjam uang Rano untuk membeli barang yang tidak penting, dan hingga sekarang belum dikembalikan. Ketika Rano menegurnya, Karman malah berkata dengan nada tinggi, "Kalau nggak mau bantu, mending pergi dari sini." Rano terdiam. Bagaimana mungkin orang-orang yang dulu mengajaknya meninggalkan ibunya kini memperlakukannya seolah ia bukan siapa-siapa? Konflik batin Rano semakin meruncing ketika di toko tempat ia bekerja, terjadi insiden pencurian kecil. Pemilik toko menuduh salah satu karyawan baru mencuri, padahal Rano tahu betul bahwa si pencuri adalah teman dari Ogi yang sering datang ke toko. Rano ingin bicara jujur, tetapi Ogi mengancamnya malam sebelumnya. "No. Kalau kamu buka mulut, jangan salahin kita kalau hidupmu di sini makin susah." Rano merasa terjebak. Ia sadar bahwa lingkungan hidupnya saat ini lebih buruk daripada apapun yang ia bayangkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah keputusan yang ia ambil 5 tahun lalu benar-benar membuatnya bebas, atau justru menjerumuskannya dalam belenggu baru. Suatu malam,
Saat Rano sedang menyapu lantai toko sebelum pulang, seorang pria tua masuk. Ia mengenakan peci putih dan tersenyum ramah. "Masnya masih buka?" tanya si pria. Rano mengangguk. "Masuk, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tidak membeli apapun, hanya bertanya basa-basi tentang pekerjaan dan kondisi kota. Namun sebelum keluar, ia berkata sesuatu yang membuat Rano tertegun. "Anak muda, kalau lagi berat hidupnya, jangan jauh dari Tuhan. Dunia ini nggak selalu baik sama kita, tapi Tuhan selalu nunggu kita pulang." Rano menelan ludah. Kata-kata itu menghantam tepat di hatinya. Ia ingin membalas, ingin menjelaskan bahwa ia sudah memilih jalan lain, tetapi bibirnya keluh. Pria tua itu hanya tersenyum dan melangkah pergi, meninggalkan Rano yang berdiri membatu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rano merasakan sesuatu yang berbeda, getaran halus di dada, rasa bersalah, dan kerinduan yang tak bisa ia jelaskan. Keesokan harinya, Rano bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan cermin kecil yang ditempel di dinding kontrakan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong. "Apa ini benar hidup yang aku pilih?" bisiknya. Ia teringat Bu Yuni lagi. Ingatan itu datang tanpa bisa ia tahan. Kali ini, hatinya benar-benar terasa nyeri, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah hiruk-pikuk kota, di antara teman-teman yang hanya peduli pada diri sendiri dan pekerjaan yang tidak memberinya arah, Rano mulai merasakan kehampaan yang menggerogoti. Dunia yang dulu tampak indah kini terlihat seperti tempat asing yang menelan orang-orang rapuh. Dan di balik semua itu, di sudut hatinya yang paling dalam, suara kecil yang dulu ingin ia hilangkan mulai berbicara pelan. "Pulanglah, Rano." Hujan turun deras malam itu, seperti langit menumpahkan segala keluh kesah yang tidak mampu ia tahan lagi. Di dalam kontrakan sempit yang mulai bocor di beberapa titik, Rano duduk di sudut kamar sambil memeluk kedua lututnya. Cahaya lampu redup membuat wajahnya terlihat semakin kusut dan lelah. Di luar, suara teman-temannya masih terdengar riuh, seolah dunia mereka hanya berisi tawa dan kebebasan tanpa batas. Namun bagi Rano, malam itu bukan lagi tentang kesenangan. Ia merasa berada di ujung tebing yang siap runtuh kapan saja. Pukul 8 malam, Rano baru saja pulang dari toko elektronik. Ia dimarahi pemilik toko karena kesalahan yang tidak ia lakukan. Pencuri yang mengambil barang 2 hari lalu tidak pernah ditemukan, dan pemilik toko menuduh karyawan-karyawan mudanya tidak jujur. Rano berusaha menjelaskan, tetapi suara lantang pemilik toko menutup segala pembelaannya. "Kalau begini terus, kamu saya pecat," bentak sang pemilik. Rano hanya bisa diam. Kehilangan pekerjaan berarti ia tidak lagi mampu membayar kontrakan. Dan ia tahu betul bahwa dirinya tidak bisa mengandalkan Ogi dan teman-teman lainnya. Saat Rano membuka pintu kontrakan, ia mendapati Ogi dan Dio tengah bertengkar hebat. Uang kontrakan yang seharusnya dikumpulkan justru habis dipakai oleh Dio untuk membeli sesuatu yang tidak perlu. Sementara Karman menghilang tanpa kabar, meninggalkan Rano dan 2 lainnya kebingungan. "Gara-gara kamu, nanti kita diusir," teriak Ogi sambil mendorong Dio. Dio membalas, "Kenapa marah sama aku? Yang ngajak main waktu itu kamu juga." Rano berdiri di ambang pintu, memandang kekacauan itu. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia kira rumah keduanya. Tak ada kenyamanan, tak ada kehangatan, apalagi rasa saling mendukung. Yang ada hanya hingar-bingar hampa tanpa arah. "Sudah, berhenti berkelahi," seru Rano. Keduanya menoleh, tapi tidak ada rasa hormat dalam tatapan mereka. Hanya pandangan kosong. Ogi kemudian mendekat. Wajahnya dipenuhi amarah. "Kalau kamu gak suka suasana di sini, pergi aja. Nomor. Hidup kami bukan urusanmu." Kata-kata itu bagaikan palu besar yang menghantam kepala Rano. Ia memejamkan mata, mencoba menahan rasa sakit yang menusuk. Ia ingin marah, ingin membalas, tetapi suaranya hilang. Malam itu, setelah pertengkaran mereda, Rano keluar dari kontrakan tanpa membawa apa-apa.
Ia berjalan kaki tanpa tujuan, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Lampu jalan memantulkan bayangannya yang tampak rapuh dan tersesat. Di tengah jalan yang sepi, langkah Rano terhenti ketika ia melewati sebuah musola kecil. Suaranya gelap, lampunya temaram, namun terdengar bacaan Al-Quran dari dalam. Suara itu lembut tapi jelas, membuat dada Rano terasa panas. Ia berdiri di depan musola, menatap papan kayunya yang mulai lapuk. Entah kenapa, ia merasa seolah langkah kakinya ingin masuk. Namun dalam sekejap, ia mundur beberapa langkah. Ada ketakutan dalam dirinya, ketakutan bahwa ia tidak pantas berada di tempat yang penuh cahaya itu. Bukan tempatku lagi, gumamnya getir. Ia berbalik, melanjutkan langkah sambil menahan luapan emosi yang menekan dadanya. Tanpa sadar, ia tiba di pinggir jembatan kota. Sungai di bawahnya mengalir deras karena hujan. Angin malam yang dingin menggigit kulitnya. Namun pikirannya jauh lebih dingin dari itu. Selama 5 tahun terakhir, ia selalu yakin bahwa keputusannya meninggalkan Bu Yuni dan Islam adalah bentuk kebebasan. Namun malam itu, kenyataan berkata sebaliknya. Ia justru terjebak dalam kebebasan yang membelenggu. Rano bersandar pada pagar jembatan. Tubuhnya gemetar. Air hujan bercampur dengan air matanya. Sudah tidak bisa dibedakan lagi. Apa benar hidupku harus seperti ini? Katanya lirih. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Dalam kegelapan itu, ia kembali dihadapkan pada ingatan yang ia kubur dalam-dalam. Wajah Bu Yuni saat memintanya untuk tetap dekat dengan Allah. Wajah itu penuh cinta dan ketulusan. Dan ia membuang semua itu demi ajakan orang-orang yang kini bahkan tidak peduli padanya. Bu, suara itu keluar dari mulutnya tanpa ia sadari, penuh rindu dan rasa bersalah. Maafin Rano, Bu. Langkah kaki seseorang terdengar mendekat. Rano mengangkat kepala dan melihat seorang lelaki tua, orang yang pernah ia temui di toko beberapa hari sebelumnya. Pria yang berkata bahwa Tuhan selalu menunggu kita pulang. Pria itu memandang Rano yang berdiri dalam hujan. Nak, hidup ini berat, ya. Rano ingin menjawab, tetapi tenggorokannya tercekat. Pria itu tersenyum simpati. Tak apa menangis. Bahkan laki-laki paling kuat pun bisa runtuh kalau terlalu lama menahan beban. Rano menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa dikendalikannya lagi. Nak, lanjut pria itu lembut. Kalau kamu sedang berada di titik terendah, itu tandanya kamu sedang dipanggil untuk kembali ke jalan yang benar. Kalimat itu membuat Rano terpaku. Hatinya terasa ditusuk sesuatu yang sejak lama ia abaikan. Pria itu melanjutkan, jalan pulang tidak pernah tertutup. Tuhan tidak pernah marah kalau kita datang dalam keadaan paling kotor sekalipun. Yang penting, kamu mau melangkah. Setelah berkata demikian, pria itu menepuk pundak Rano perlahan, lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Rano berdiri kaku. Kata-kata itu terus berputar di dalam kepalanya. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, ia membiarkan dirinya merasakan sesuatu yang selama ini ia hindari, penyesalan. Ia pulang ke kontrakan dengan langkah gontai. Ketika membuka pintu, ia mendapati tempat itu semakin kacau. Karman belum pulang, Ogi tertidur dengan botol kosong di tangan, dan Dio masih terpaku pada layar ponselnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Rano berdiri di tengah ruangan dan berkata pada dirinya sendiri, kalau aku terus tinggal di sini, hidupku akan habis sia-sia. Malam itu, Rano duduk di pojokan kamar, memeluk tas kecil berisi pakaian secukupnya. Ia menatap jendela kecil yang mengarah ke langit kota yang dipenuhi awan gelap. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, kalau Engkau masih mau dengar aku, tunjukkan aku jalan pulang." Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rano merasakan sesuatu yang hangat menyentuh hatinya, bukan dari manusia, tapi dari harapan yang mulai hidup kembali. Hari itu, hujan turun dengan derasnya di kota tempat Rano berjuang sendirian. Langit tampak gelap seperti mencerminkan hatinya yang kacau. Rano duduk di sebuah halte kecil, menggigil karena bajunya basah kuyup. Perutnya kosong sejak pagi.
Uang di sakunya tinggal recehan. Tak cukup untuk membeli makanan. Sejak ditipu teman dekatnya sebulan lalu, hidupnya benar-benar terpuruk. Pekerjaan hilang. Tempat tinggal pun tak ada. Ia tinggal berpindah-pindah antara emperan toko dan bangku taman. Rano merasa dirinya hanyut dalam kehampaan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kesepian yang tak terjelaskan. Sebuah kesepian yang menusuk hati. Di tengah suara hujan yang jatuh menghantam atap halte, ia menundukkan kepala sambil memejamkan mata. Wajah Bu Yuni muncul dalam ingatannya. Senyum lembut ibunya, suara halusnya ketika membangunkan sahur dulu, semua itu kembali terbayang jelas. "Apa ibu masih memikirkan aku?" gumamnya lirih. Saat ia sedang tenggelam dalam pikiran, seorang pria paruh baya mendekat. Pria itu mengenakan jas hujan lusuh dan membawa kantong plastik berisi roti. Wajahnya terlihat ramah namun tegas, dengan sorot mata yang hangat. "Kamu kenapa duduk di sini hujan-hujanan? Sakit nanti," katanya sambil menepuk bahu Rano pelan. Rano terkejut, tapi ia menggeleng. "Tidak apa-apa, Pak." Pria itu mengamati penampilan Rano yang kusut, lalu menyodorkan sepotong roti. "Ini makan dulu. Kelihatan kamu belum makan." Rano sempat ingin menolak karena malu, namun rasa laparnya jauh lebih kuat. Ia menerimanya sambil menunduk. "Terima kasih, Pak." "Sama-sama. Namaku Ustaz Hasan," ucap pria itu sambil duduk di sebelah Rano. "Kamu?" "Rano, Pak." Ustaz Hasan mengangguk pelan, memperhatikan wajah Rano yang terlihat penuh beban. "Saya sering lewat sini untuk mengantar makanan buat orang-orang yang membutuhkan. Tapi baru kali ini saya melihat kamu. Ada yang bisa saya bantu?" Rano menggeleng lagi, namun air matanya menetes begitu saja. Ia buru-buru menyeka pipinya, tapi tak berhasil. Tangisnya justru pecah semakin kuat. Ustaz Hasan tak banyak bicara. Ia hanya menunggu sampai Rano cukup tenang untuk berbicara. "Terkadang manusia memang harus jatuh dulu supaya bisa melihat jalan pulang," ucapnya lembut. Rano diam. Kalimat itu terasa menusuk, namun menenangkan. Beberapa menit kemudian, Rano mulai menceritakan sedikit tentang kejatuhan hidupnya. Tidak semuanya, hanya bagian bahwa ia kehilangan pekerjaan dan tak punya tempat tinggal. Ia tidak berani menyebut soal meninggalkan Islam atau pertengkarannya dengan Bu Yuni. Namun Ustaz Hasan seolah dapat membaca keresahannya. "Kadang, ketika hidup terasa berat sekali, itu bukan karena kita sedang dihukum, tapi karena Allah ingin kita kembali. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya." Kalimat itu membuat Rano tiba-tiba merasa sesak. Ia menunduk lebih dalam. "Pak, saya sudah banyak salah, terlalu banyak. Saya bahkan..." Suaranya tercekat. Ustaz Hasan tersenyum lembut. "Tidak ada dosa yang lebih besar dari ampunan Allah. Tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk kembali." Rano menatapnya dengan mata memerah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa disentuh oleh kata-kata agama. Ada kehangatan yang ia lupakan selama ini. "Kalau kamu mau, kamu bisa ikut ke tempat saya," lanjut Ustaz Hasan. "Setidaknya untuk mengeringkan badanmu, makan, dan istirahat. Tidak usah malu." Rano ragu sejenak, tapi akhirnya ia mengangguk. "Terima kasih, Pak." Rumah Ustaz Hasan sederhana, namun sangat hangat. Ada rak buku penuh kitab dan buku-buku motivasi Islami. Rano diberi pakaian bersih, makan, dan dipersilakan mandi. Setelah itu, mereka duduk berdua di ruang tamu. "Kamu ingin bercerita lebih banyak?" tanya Ustaz Hasan. Rano menarik napas panjang. Kali ini ia membuka semuanya. Tentang bagaimana ia meninggalkan Islam. Tentang pergaulan buruk. Tentang pertengkarannya dengan Bu Yuni 5 tahun lalu. Tentang penyesalannya yang tak pernah diungkapkan. Saat ia selesai bercerita, ia memejamkan mata. "Saya anak durhaka. Pak, ibu pasti sudah tidak mau melihat saya." Ustaz Hasan menggeleng pelan.
Tidak ada ibu yang membenci anaknya selamanya. Justru hatinya paling mudah tersakiti, tapi paling cepat memaafkan. Rano mulai terisak lagi. Saya merindukan ibu, tapi saya tidak pantas kembali. Kalau kamu merindukan ibumu, itu tanda hati kamu belum mati, jawab Ustaz Hasan. Hidayah datang kepada orang yang hatinya masih hidup. Mungkin ini saat kamu diberi kesempatan untuk kembali, baik kepada Allah maupun kepada ibumu. Ucapan itu membuat dada Rano terasa hangat. Ia merasakan sesuatu yang lama sekali tidak muncul, ketenangan. Kalau kamu ingin kembali ke jalan Islam, saya bisa membantu membimbingmu perlahan-lahan, lanjut Ustaz Hasan. Tidak perlu terburu-buru, tapi langkah pertama adalah niat. Rano menatapnya dengan mata sembab. Saya ingin kembali, Pak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kata itu benar-benar keluar dari kedalaman hati. Ustaz Hasan tersenyum bahagia. Alhamdulillah. Ia lalu mengajak Rano untuk berwudhu, mengajarinya kembali gerakan dan niat yang sudah lama ia tinggalkan. Ketika air wudhu menyentuh wajahnya, Rano merasa seperti dibersihkan dari semua penat dan kegagalannya. Setelah itu, ia mengikuti sholat maghrib berjamaah bersama Ustaz Hasan. Saat ia sujud, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Setiap tetesan terasa seperti pelebur dosa, membuka kembali ruang dalam hatinya yang selama ini tertutup. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, kalau Engkau beri aku kesempatan kedua, aku ingin memperbaiki segalanya, termasuk hubungan dengan ibu." Sore itu menjadi titik balik hidup Rano. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi baik, tapi karena untuk pertama kalinya ia berani mengakui kesalahannya dan ingin berubah. Dalam hatinya, ada satu keinginan yang perlahan tumbuh semakin kuat. Kembali kepada Bu Yuni, memohon maaf, dan menunjukkan bahwa ia tidak lagi menjadi anak yang hilang. Namun untuk itu, Rano tahu ia harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Beberapa hari setelah tinggal di rumah Ustaz Hasan, hidup Rano mulai berubah perlahan. Tidak ada yang tiba-tiba menjadi sempurna, namun hatinya terasa lebih ringan setiap kali ia bangun pagi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun terpuruk, ia memiliki tempat berteduh, makanan yang layak, dan seseorang yang membimbingnya tanpa menghakimi. Setiap subuh, Ustaz Hasan mengetuk pintu kamar kecil tempat Rano tidur. "Bangun, Nak. Sholat dulu. Kita mulai hari dengan baik." Rano selalu mengangguk, meski kadang matanya masih berat. Tapi setiap kali ia sujud, ia merasakan ada kekuatan baru yang membuatnya ingin terus melangkah. Setelah sholat, mereka duduk di teras rumah sambil minum teh hangat. Ustaz Hasan memberi Rano penguatan kecil tentang kesabaran, keteguhan hati, dan pentingnya memaafkan diri sendiri. "Manusia memang penuh dosa," kata Ustaz Hasan suatu pagi. "Tapi yang membedakan orang baik dan buruk adalah keberaniannya untuk kembali memperbaiki." Rano hanya mengangguk, menundukkan kepala. "Saya masih sering merasa tidak layak, Pak. Justru rasa itu yang akan menjagamu. Selama kamu tidak sombong, pintu kebaikan selalu terbuka." Untuk membangun kembali kemandiriannya, Ustaz Hasan membantu Rano mencari pekerjaan. Tidak muluk-muluk, hanya pekerjaan kecil di gudang sembako milik seorang jamaah masjid. Gaji memang tidak besar, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Rano menerima pekerjaan itu dengan rasa syukur. Di gudang itu, tugasnya adalah mengangkat karung, menyusun barang, dan membantu bongkar muat. Pekerjaan berat, namun ia menjalaninya dengan tekad. Setiap tetes keringat mengingatkannya bahwa hidup bukan tentang lari dari masalah, melainkan tentang menghadapi dan memperbaikinya. Kadang tubuhnya remuk karena belum terbiasa bekerja fisik, tapi ia selalu ingat satu hal: ia sedang menebus masa lalu. Setiap malam, setelah bekerja seharian, Rano kembali ke rumah Ustaz Hasan untuk belajar mengaji. Huruf-huruf hijayah yang dulu pernah ia kuasai kini terasa asing. Lidahnya kaku, bacaannya sering tersendat. Namun Ustaz Hasan selalu sabar. "Tidak apa-apa. Hidayah bukan lomba.
Kita berjalan satu huruf, satu ayat, satu kebaikan dalam satu waktu. Dalam sujud malam, Rano sering menangis tanpa suara. Ia memohon agar hatinya dikuatkan, agar ia tidak goyah lagi seperti dulu. Satu hal yang paling sulit ia hadapi bukan pekerjaan berat atau belajar agama dari awal, melainkan kerinduan pada Bu Yuni. Setiap hari, wajah ibunya muncul di benaknya. Senyum hangat, suara lembut, perhatian kecil yang hanya ibu bisa berikan. Dan setiap kali ingatan itu datang, ada perih besar dalam hatinya. "Saya ingin pulang, Pak," ucap Rano suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu. "Tapi saya takut. Takut ibu marah. Takut ibu tidak mau menerima saya." Ustaz Hasan menatapnya dengan lembut. "Rano, bagaimana seorang ibu bisa membenci anak yang ia lahirkan? Marah mungkin. Kecewa juga mungkin. Tapi menolak? Tidak. Hati seorang ibu disiapkan Allah untuk memaafkan. Kamu harus percaya itu. Tapi saya sudah menyakitinya terlalu dalam. Dan karena itu kamu harus pulang. Bukan untuk mendapatkan pelukan dulu, tapi untuk meminta maaf. Hasilnya pasrahkan pada Allah." Rano terdiam. Dalam hatinya, ia tahu kata-kata itu benar. Namun rasa takut tetap mengikatnya kuat. Hari-hari berikutnya, ia fokus bekerja lebih keras. Ia menabung sedikit demi sedikit dari gajinya. Tujuannya sederhana. Ia ingin membawa sesuatu saat pulang nanti, bukan hadiah besar, tetapi bukti bahwa ia sudah berubah. Setiap malam, ia memikirkan bagaimana ia akan bertemu Bu Yuni. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana jika Bu Yuni menangis? Bagaimana jika Bu Yuni memalingkan wajah? Ketakutan itu membuat dada Rano sesak, namun juga mendorongnya untuk semakin rajin berdoa. Suatu malam, setelah sholat Isya, Ustaz Hasan memanggilnya ke ruang tamu. "Rano, sudah berapa lama kamu tinggal di sini?" "Lebih dari 2 bulan, Pak." Ustaz Hasan tersenyum. "Alhamdulillah, kamu sudah banyak berubah. Saya bangga. Tapi perubahanmu tidak akan lengkap sebelum kamu pulang kepada ibumu." Rano mengangkat wajahnya. Ada ketegangan di matanya. "Saya juga ingin pulang, Pak." "Lalu apa yang kamu tunggu?" Rano terdiam. Ia tidak punya jawaban yang jelas. Ia menunduk, menggenggam tangan sendiri. Akhirnya, ia berkata pelan, "Saya takut, Pak." Ustaz Hasan mendekatinya dan menepuk pundaknya lembut. "Takut itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa takut merampas kebahagiaanmu. Ibumu sudah menunggu 5 tahun. Kamu ingin membuatnya menunggu lebih lama lagi." Kata-kata itu menghantam keras di hati Rano. Ia membayangkan Bu Yuni tidur sendirian di rumah kecil mereka, memandangi foto dirinya sambil berdoa. Air mata Rano jatuh begitu saja. "Tidak, Pak. Saya tidak ingin membuat ibu menunggu lagi. Kalau begitu, pulanglah. Besok kita siapkan apa yang kamu butuhkan." Malam itu, Rano tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi kasur kecil sambil menatap jendela. Angin malam terasa menembus kulit, namun hatinya justru menghangat. Ia memandangi langit gelap, lalu berbisik, "Ibu, tunggulah aku. Aku pulang." Keesokan paginya, Rano berkemas. Bukan banyak barang, hanya beberapa pakaian, Al-Quran kecil pemberian Ustaz Hasan, dan sedikit uang hasil tabungannya. Ustaz Hasan mengantarnya sampai terminal. "Terima kasih untuk semuanya, Pak," ucap Rano sambil menahan tangis. "Kamu tidak berhutang apapun padaku. Pergilah, minta maaf pada ibumu. Jadilah anak yang membanggakan." Rano mengangguk. Sebelum naik bus, ia memeluk Ustaz Hasan erat. Sosok yang sudah seperti ayah baginya. Saat bus mulai melaju, air mata Rano mengalir tanpa henti. Tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata tekad. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar pulang ke kampung halaman. Ini adalah perjalanan pulang ke cinta seorang ibu,
pulang ke doa-doa yang tak pernah berhenti, pulang ke hidup yang seharusnya. Rano menatap keluar jendela, berkata dalam hati, "Aku siap menghadapi semuanya. Ibu, aku pulang membawa hati yang baru." Bus yang membawa Rano berhenti di terminal kecil dekat kampung halamannya. Udara pagi terasa lebih segar dibandingkan kota tempat ia bekerja, tapi jantung Rano berdebar jauh lebih keras dari biasanya. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak hal mungkin telah berubah, termasuk ibunya. Ia berdiri lama di depan terminal sambil memandang ke arah jalan menuju kampung. Langkah kakinya seolah berat, namun tekad dalam hatinya jauh lebih kuat. Ia menarik napas dalam-dalam, merapikan tas kecil di punggungnya, kemudian mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang dulu sering ia lewati bersama Bu Yuni. Setiap sudut desa menyimpan kenangan. Warung kecil tempat ia dulu sering jajan es lilin. Lapangan tempat ia bermain bola. Bahkan suara ayam berkokok dari kejauhan pun terasa mengembalikan ingatan masa kecilnya. Semua itu membuat dadanya terasa hangat sekaligus perih. "Saya sudah terlalu lama pergi," gumamnya lirih. Perjalanannya terhenti saat ia tiba di depan rumah sederhana yang sangat ia kenal. Rumah Bu Yuni. Ket temboknya sudah memudar, beberapa bagian dinding tampak retak, dan pagar kayunya sedikit miring seperti tak terurus. Rano menelan ludah. Lututnya gemetar. Ia berdiri mematung cukup lama, mengumpulkan keberanian. "Ibu, apa ibu masih tinggal di sini? Apa ibu sehat? Apa ibu masih mengingat saya?" Ia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ia tahu hanyalah satu, ia ingin meminta maaf. Itu saja. Akhirnya, setelah menarik napas berkali-kali, Rano melangkah mendekati pintu. Tangannya terangkat, namun berhenti di udara. Ia menunduk, menahan air mata. Beberapa detik kemudian, ia mengetuk perlahan. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Tok, tok, tok. Masih tidak ada jawaban. Rano mulai panik. Bagaimana kalau ibunya tidak ada? Bagaimana kalau ibunya sakit dan tidak bisa membuka pintu? Atau bagaimana kalau ibunya sudah pergi selamanya? Pikiran itu menghantam dadanya keras. Ia mengetuk lebih keras. Bu Yuni, ini Rano." Suaranya bergetar. Detik berikutnya, terdengar suara langkah pelan dari dalam rumah. Pintu berderit terbuka. Dan di balik pintu itu berdirilah Bu Yuni. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali Rano melihatnya. Rambutnya mulai memutih, dan garis-garis lelah terlihat jelas di wajahnya. Namun mata itu, mata yang selalu lembut, masih sama. Bu Yuni menatap Rano lama. Sangat lama. Seperti tidak percaya bahwa anak yang ia rindukan selama 5 tahun kini benar-benar berdiri di hadapannya. Rano gemetar. Suaranya keluar patah-patah. "Bu, ini Rano. Bu." Rano pulang. Bu Yuni menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. "Rano, itu kamu, Nak?" Rano langsung menunduk. Lututnya melemah. Ia jatuh bersimpuh di kaki ibunya. "Bu, maafkan Rano. Maafkan semua salah Rano. Rano pulang untuk minta maaf. Bu, maafkan anakmu ini." Suaranya pecah. Tubuhnya bergetar menahan tangis. Bu Yuni yang selama ini memendam rindu dan luka langsung berjongkok, memeluk kepala Rano erat-erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Anakku, kamu pulang juga. Ibu sudah menunggu kamu. Nak, ibu tidak pernah berhenti mendoakan kamu." Rano menangis semakin keras. Pelukan itu terasa hangat, lembut, dan penuh cinta. Cinta yang ia buang 5 tahun lalu, namun tetap menunggunya tanpa syarat. "Ibu." Rano banyak dosa. Rano tinggalkan ibu. Rano tinggalkan agama. Rano. SSTTT. Bu Yuni menempelkan jari ke bibir Rano. "Kamu sudah pulang. Nak, itu sudah cukup.
Ibu tidak peduli masa lalumu. Yang penting sekarang kamu di sini. Kembali menjadi Rano yang ibu kenal. Pelukan itu berlangsung lama. 5 tahun rindu terbayar dalam hitungan menit. Setelah tenang, Bu Yuni mengajak Rano masuk rumah. Ruang tamu tampak sepi, dengan perabotan sederhana yang sama seperti dulu. Namun ada satu hal yang membuat hati Rano semakin perih. Di meja kecil dekat jendela, ada foto dirinya saat masih SMA. Foto yang sama yang pernah ia ambil sebelum pergi ke kota. Foto itu berdebu, namun jelas terlihat sering disentuh. Bu masih menyimpan foto saya. Bu Yuni menatapnya dengan mata berkaca. Ibu tidak punya apa-apa selain itu. Rano, itu satu-satunya cara ibu mengobati rindu. Rano menunduk lagi, menahan tangis yang hampir pecah untuk kesekian kalinya. Mereka duduk berdua di lantai ruang tamu. Bu Yuni memegang tangan Rano erat, seperti takut kehilangan lagi. "Ibu, saya sudah kembali ke Islam," ucap Rano pelan. "Ada orang baik yang menolong saya. Saya belajar lagi, sholat lagi. Saya ingin berubah, Bu." Bu Yuni menutup wajah dengan kedua tangan dan menangis. "Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih telah mengembalikan anakku. Ibu selalu doakan kamu menemukan jalan pulang." Rano menggenggam tangan ibunya. Semua doa ibu yang menyelamatkan Rano. "Bu, tanpa ibu, mungkin Rano sudah hancur." Bu Yuni mengelus pipinya. "Tidak ada doa yang lebih kuat dari doa seorang ibu. Kamu tidak pernah sendirian, Nak. Bahkan ketika kamu pergi, ibu tetap memohon agar Allah menjagamu." Mereka berbicara berjam-jam, saling melepas rindu, saling menghapus air mata. Rano mengaku semua kesalahannya tanpa ditutup-tutupi. Dan Bu Yuni mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa marah, hanya dengan hati seorang ibu yang begitu luas untuk memaafkan. Menjelang sore, azan asar berkumandang dari masjid desa. Rano berdiri. "Bu, bolehkah kita sholat berjamaah?" Bu Yuni tersenyum sambil menahan tangis. "Sudah 5 tahun ibu menunggu kalimat itu, Nak." Mereka berdua mengambil wudhu. Rano mengimami Bu Yuni, meski suaranya gemetar selama membaca surat. Sujud pertama mereka bersama setelah 5 tahun terasa seperti keajaiban yang Allah beri. Air mata Rano menetes membasahi sajadah. Namun kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena syukur. Setelah sholat selesai, Bu Yuni memeluk Rano dari belakang. "Ibu bangga sekali. Terima kasih sudah pulang." Rano menutup matanya. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Ia sudah menemukan kembali apa yang hilang, cinta seorang ibu dan cahaya hidayah. Hari itu menjadi saksi bahwa tidak ada jarak sejauh apapun yang bisa memutus doa seorang ibu. Dan tidak ada masa lalu seburuk apapun yang tidak bisa Allah ampuni. Rano akhirnya pulang, bukan hanya ke rumah, tapi ke hatinya, ke imannya, dan kepada ibu yang selalu menunggunya. Pagi itu matahari menyinari rumah kecil Bu Yuni dengan cahaya yang hangat. Setelah 5 tahun penuh kesedihan, rasa rindu, dan doa yang tak pernah putus, kini rumah itu kembali dipenuhi tawa lembut seorang anak yang sangat dirindukannya, Rano. Sejak hari kepulangannya, suasana rumah itu jauh berbeda. Dulu hanya ada kesunyian, suara sendok beradu dengan piring, dan napas Bu Yuni yang sering tertahan karena menahan rindu. Kini, semuanya berubah menjadi harmoni baru yang membawa kehidupan. Rano bangun lebih awal hari itu. Ia berdiri di depan jendela sambil memandang kebun kecil di belakang rumah, tempat ia dulu sering bermain ketika masih kecil. Rumput sudah mulai tinggi, beberapa tanaman terlihat layu karena selama bertahun-tahun Bu Yuni tidak sempat merawatnya seperti dulu. Kesibukan bekerja dan luka hati membuatnya kehilangan tenaga untuk mengurus semuanya sendirian. "Ibu, kebunnya mau saya bersihkan hari ini," kata Rano sambil berjalan ke dapur. Bu Yuni, yang sedang memasak sarapan sederhana berupa telur dan tumis sayur, menoleh dengan senyum hangat. "Tidak usah repot-repot dulu, Nak. Kau kan baru beberapa hari di rumah. Istirahatlah." Rano menggeleng pelan. "Justru karena itu, Bu,
Saya ingin memulai semuanya dari awal. Saya sudah hilang begitu lama. Setidaknya, izinkan saya melakukan sesuatu untuk ibu. Bu Yuni terdiam. Ada rasa haru yang kembali menusuk lembut ke hatinya. Ia ingin berkata banyak hal. Ingin menyampaikan betapa bersyukurnya ia atas perubahan anak itu. Tetapi suaranya sering pecah jika membahas soal perasaan. Jadi ia hanya mengangguk sambil menatap Rano dengan mata berkaca-kaca. Mereka sarapan bersama. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Meskipun menu sederhana, bagi Bu Yuni rasanya seperti hidangan paling lezat di dunia. Melihat Rano duduk di depannya, menunduk sopan sebelum makan, mengucap doa pelan, membuatnya semakin yakin bahwa Allah benar-benar telah mengembalikan anak yang dulu hilang. Setelah sarapan, Rano turun ke kebun membawa sabit dan beberapa peralatan kecil. Bu Yuni ikut berdiri di pintu, memperhatikan dengan senyum namun juga rasa tak percaya. Gerakan Rano tegas, lincah, berbeda dari dulu ketika jarang membantu pekerjaan rumah. Sesekali ia berhenti untuk membersihkan keringat, lalu kembali bekerja. Tetangga-tetangga mulai melintas di depan rumah. Mereka terkejut melihat Rano. Sebagian bahkan berhenti sejenak. Bu Yuni, itu Rano ya? Tanya seorang tetangga bernama Bu Rizka. Iya, jawab Bu Yuni, tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Masya Allah, sudah kembali, ya? Senang sekali lihat dia sehat. Beberapa tetangga lainnya ikut menoleh dari kejauhan. Ada yang memberi senyum, ada yang mengangkat tangan sebagai sapaan. Rano membalas semua sapaan itu dengan ramah. Meski ia tahu sebagian dari mereka dulu sempat membicarakan kepergiannya. Kini ia memilih tidak memikirkan itu lagi. Baginya, masa lalu hanya bagian dari pelajaran. Menjelang siang, kebun di belakang rumah itu sudah jauh lebih rapi. Rano mendekati ibunya yang duduk di kursi kecil dekat pintu belakang. Sudah selesai, Bu. Besok saya mau mulai menanam cabai dan tomat lagi. Biar rumah kita seperti dulu. Bu Yuni hanya menatap sambil memegangi dadanya. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kalimat itu lagi. Nak, kau ini benar-benar sudah berubah, ucap Bu Yuni dengan suara bergetar. Rano duduk di sampingnya. Saya hanya ingin menebus waktu yang hilang. Bu, 5 tahun itu terlalu lama untuk saya tinggalkan ibu sendirian. Ucapan itu membuat Bu Yuni spontan memeluknya. Rano merespons pelukan itu dengan lembut. Pelukan yang dulu pernah terjadi saat ia masih kecil, sebelum ia tersesat dalam pergaulan dan meninggalkan Islam, kini terasa lebih bermakna. Sore harinya, Rano tiba-tiba mengajak Bu Yuni pergi ke masjid untuk ikut kajian sore. Bu Yuni terkejut. Karena dulu Rano bukanlah pemuda yang rajin ke masjid. Namun ia tidak ingin mempertanyakan banyak hal. Ia hanya bersyukur. Sesampainya di masjid, beberapa jamaah menyapa dengan ucapan selamat datang. Rano menunduk hormat. Ustaz yang memimpin kajian sore itu melihat mereka dan mendekat. Bu Yuni, ini putra yang dulu sering ibu ceritakan itu ya? Bu Yuni tersenyum malu-malu. Iya, Ustaz. Ini Rano. Ustaz menepuk bahu Rano dengan lembut. Selamat kembali. Nak, hidayah itu mahal. Tidak semua orang mendapatkannya 2 kali. Rano mengangguk. Air matanya hampir menetes. Saya tidak mau menyia-nyiakan hidayah yang Allah berikan, Ustaz. Kajian sore itu membuat hati Rano semakin mantap. Setiap nasihat tentang kesabaran, taubat, dan memuliakan orang tua seperti menancap tepat di hatinya. Bu Yuni melihat anaknya itu dengan wajah bahagia yang tak ia sembunyikan. Malamnya, setelah sholat Isya berjamaah bersama Bu Yuni di rumah, Rano duduk di teras sambil menikmati angin malam. Bu Yuni membawa 2 cangkir teh jahe dan duduk di sampingnya. Bu, Rano mulai berbicara dengan suara pelan. Mulai besok saya ingin bantu ibu berdagang lagi. Biar usaha ibu lebih naik. Rano, kau tidak perlu membebani diri, kata Bu Yuni lembut. Rano menggeleng. Bukan beban, Bu. Ini kebahagiaan saya. 5 tahun saya tersesat. 5 tahun pula saya membuat ibu menangis.
Izinkan saya membuat ibu tertawa mulai sekarang. Bu Yuni tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis sambil memegangi tangan anaknya. Tangan yang dulu ia genggam saat mengajarkan langkah pertama Rano ketika belajar berjalan. Kini, ia merasa Allah memberinya kesempatan kedua. Terima kasih. Nak, kau telah kembali. Dan itu sudah lebih dari cukup. Rano tersenyum, menatap bintang-bintang di langit. Ia merasa hidupnya baru dimulai. Tidak lagi seperti masa lalu yang penuh gelap, tetapi seperti halaman buku baru yang siap ia isi dengan hal-hal baik. Hari itu menjadi awal dari perjalanan baru. Perjalanan seorang anak yang kembali menemukan dirinya, kembali menemukan rumahnya, dan yang terpenting, kembali menemukan Tuhannya. Dan bagi Bu Yuni, hari itu adalah bukti bahwa doa seorang ibu memang tidak pernah sia-sia.